Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Eh, Qala qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza maritu fa huwa yashfin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli da'i dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i fara'a bismillah azza wa jalla ma ba'du. Para peserta webinar ya, penanganan kasus saraf kejepit dan stroke yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayah kepada kita serta nikmat yang besar yaitu nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan sehingga apa yang telah kita agendakan yaitu webinar tiap Sabtu malam Minggu. Alhamdulillah kita berjumpa kembali walaupun via Zoom. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan ilmu kepada kita semuanya sehingga ilmu itu bermanfaat insya Allah. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir ya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dan sehat sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan kewajiban siam harapannya sampai akhir bulan ini selesai dan mudah-mudahan kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan lihat ya satu persatu nih. Abu Abdurrahman, ini dari mana, Abu? Halo, Abu Abdurrahman, Ahmad Zainuri dari Batang ya? Ya, hai, Ade dari Magelang. Ini Mas Agus dari mana nih, Mas Agus? Apakah suara saya jelas? Jelas, Jelas. jelas. Jelas ya. Pak Agus dari mana ini, Pak Agus? Karena dari Sulawesi. Oh, Masya Allah. Sulawesi ya? Yes, Sir. Ya. Akhi Chandra. Karena dari Karanganyar, Rat, asli Oh, Banjarnegara. karangannya Banjarnegara. Masya Allah ya. Mas Faizin. Mas Faizin dari mana, Mas? Nah, belum connect ya? Mas Heldin Al-Munajat Muna. Dari mana, Mas? Dari mana, Mas? Mas Heldin? Mas Mulyadi. Masih di Amut ya? Anak dari Subang, Tad. Oh, Sumba.
Oh, sehat. Alhamdulillah, Tad. Alhamdulillah. Ustaz. Akhi Nur Akhwan dari mana? Ya. Dari Jombang. Oh, Ada dari yang mau ketemu saya, Jombang. Ustaz. Mas Edin Almunajat. Mas Rahmat Ilahi dari mana Mas? Kendari. Oh, Kendari. Ya, saya lupa ini nama-namanya kok. Oh, ini terapi legowo ini dari Wango ini pasti. Ahi Surono dari mana? Mas Surono? Ada di sini. Hah? Ya, Ahi. Ada. Dari mana Mas? Mas Syafi'i. Mas Syafi'i. Dari mana Mas? Oh, Sambas. Oh, Sambas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ahi Sahrudin dari mana? Kendari ya? Nah, ini Vivo siapa ya? Wijianto. Zian Fauzan. Ya, Zian Fauzan. Mas Zian dari mana Mas? Wah ini Bandung, Mas Darwin. Oke. Baik, selamat datang ya dan selamat kepada semua peserta ini, insya Allah yang hadir semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan ya dan kebaikan semata kepada kita semuanya, insya Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Baik, insya Allah ya, alhamdulillah ini pemateri kita Ustaz Andi SB ya. Beliau insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dan beliau founder HMA ya, Healthy Mastery Academy, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat tentunya dan bisa dikombinasi dengan ilmu yang sudah kita miliki ya. Untuk kali ini insya Allah beliau akan menyampaikan materi ya, yang merupakan langkah lah ya, insya Allah, yaitu penanganan kasus terkait dengan saraf kejepit dan stroke ya. Ini juga penting sekali untuk dikombinasi dengan ilmu-ilmu yang sudah kita praktekkan ya, terutama di komunitas Topung ya. Baik, insya Allah untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kita Ustaz Andi ASB yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan berikan kesehatan selalu, karena biar ilmunya selalu bisa disebarkan kepada umat ya, sehingga manfaat insya Allah. Untuk waktu saya silakan kepada Ustaz Andi. Silakan Ustaz. Baik, Mas Bro. Sensei. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Sensei? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dad. Ini lumayan ini hari ini, Masya Allah. Kegiatannya full, soalnya sampai erek ya. Kayaknya menjelang menjelang finish Ramadan nih, kita banyak apa namanya ya, banyak hal-hal yang semakin padat gitu ya, kegiatan-kegiatan ngejar ngejar itikaf gitu kan, kemudian juga yang lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan nggak sibuk Ya, apa namanya, nggak sibuk belanja baju ya.
gitu ya. Karena saya ngelihat di beberapa daerah-daerah ini kayaknya udah mulai banyak belanja-belanja gitu ya, gitu kan. Nah, itu kan juga jangan sampai apa namanya jadi hal-hal yang mubazir lah ya, gitu ya. Eh, Ya Ramadan ini mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam hari ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian kita yang sedang apa namanya belajar ya, walaupun mungkin sedang di rumah, tapi jika seandainya Allah menurunkan Lailatul Qadarnya itu saat ini begitu, mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang sedang belajar berpuluh-puluh tahun lamanya gitu ya. 80 tahun lebih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Baik, teman-teman semua, izinkan saya untuk apa namanya bisa berbagi ya, sharing tentang keilmuan yang mana keilmuan ini membahasnya tentang saraf kejepit dan stroke gitu ya. Nah, alhamdulillah juga sudah ada guru saya juga Ki Ageng Baktiar sudah hadir ya. Ki Ageng sehat ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir sesi akan ada informasi ya dari Ki Ageng yang akan dibagikan kepada ikhwah fillah semua, sahabat sehat semua terkait program pembelajaran. Nah, malam ini kita coba bahas sedikit begitu ya tentang saraf kejepit dan stroke ya. Nah, eh, teman-teman semua, sahabat sehat, kalau kita bicara tentang saraf kejepit atau stroke, kita perlu biasanya kita selalu belajar dari mana awalnya dari yang namanya penyebab gitu kan ya. Kita selalu berangkat dari situ, berangkat dari penyebabnya, kemudian akhirnya kita baru masuk kepada solusinya gitu kan. Baru kita masuk kepada solusinya. Nah, kalau kita bicara tentang stroke ya ataupun saraf kejepit, kalau saya itu punya standar patofisiologisnya ya. Ini yang saya bahas adalah tentang stroke dulu. Jadi ada patofisiologi stroke yang disebutnya P3DAS atau PEDAS ya. Saya selalu menyampaikan bahwa asas kesembuhan itu ada tiga: tepat diagnosa, tepat tindakan, tepat obat herbalnya gitu ya. Saya tidak mengatakan tepat obat saja ya, tapi langsung spesifik ke herbal gitu ya. Walaupun obat itu nggak selalu herbal. Sedekah bisa jadi obat, ruqyah bisa jadi obat, kemudian istighfar bisa jadi obat begitu ya. Tapi itu kan hal-hal yang eh, secara apa namanya sunatullahnya tidak tidak selalu begitu gitu ya, tidak selalu begitu. Kita coba coba mengambil keumuman saja, gitu ya, keumuman saja. Nah, maka untuk membahas tentang penyebabnya, minimalnya itu ada yang namanya P3DAS gitu ya, sumber dari akar masalahnya, baru masuk ke solusinya gitu. Jadi tidak bisa kita, oh ini stroke apa? Pecah pembuluh darah. Oh ya udah kalau pecah pembuluh darah berarti dia darahnya mungkin hipertensinya tinggi. Ya udah obatin aja hipertensinya, ya kan? Oh dia penyumbatan, berarti ada lemak, ada plak. Ya udah dikasih pengencer herbal untuk mengencerkan darahnya atau melisis lemaknya. Nggak cuma itu teman-teman. Kita perlu belajar mundur lagi ke belakang beberapa langkah sebelum kita memutuskan tindakan terapinya. Karena pecah pembuluh darah, penyumbatan ya, pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, lalu kemudian
HNP-nya itu sendiri begitu ya, itu adalah dampak. Dampak ya. Ada penyebab-penyebab lain. 3 diantaranya itu ada P1 yaitu pencetus. Ya, pencetus itu ada pikiran, ada cedera, ada trauma. Ini baik stroke maupun HNP ya, itu sama tuh. Ya, dia ada masalah dari pikiran bisa, ada masalah dari cedera, ada dari traumatik. Tapi kalau untuk HNP biasanya dia penyebabnya dari cedera ya. Cedera plus penambahannya satu postur gitu ya. Postur. Kalau stroke utamanya itu dari pikiran dulu ya. Bisa dari pikiran utamanya atau cedera karena terjatuh, terpukul gitu ya. Atau yang ketiga trauma. Nah, itu baru pencetus tuh. Belum masuk ke stroke-nya. Lalu P yang kedua apa? P yang kedua itu adalah penyumbang. Nah, penyumbangnya apa? Gaya hidup tidak sehat. Kalau orang itu gaya hidupnya sehat, tapi pencetusnya terjadi, pikirannya depresi, ketakutan, dan lain sebagainya, maka ini juga bisa menjadi pencetus terjadinya stroke. Gaya hidupnya sehat, tapi orang ini postur tubuhnya kegemukan kah, gitu ya, kebiasaan duduk yang miring kah, itu bisa terjadi saraf kejepit, gitu ya. Jadi nggak selalu tentang gaya hidup yang tidak sehat. Lalu kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Penyebab. Nah, ini penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Riwayat penyakit. Ya, riwayat penyakit yang nanti ini akan kita bahas lebih detail. Jadi, tidak bisa kita ketika ketemu dengan pasien stroke, itu langsung saja kita, oke, ini eh, penyumbatan. Ya udah, kita bekam, kita kasih herbal. Atau kita akupuntur, kita kasih herbal. Gitu ya, atau kita topung, kita kasih herbal. Tidak cukup sampai di situ karena 3 ini mesti kita pelajari juga, mesti kita cari tahu juga. Sehingga kemudian kita bisa mengobati secara holistik, kita bisa mengobati secara paripurna gitu. Kita bisa mengobati secara adekuat, ya. Lalu kemudian apa lagi? D-nya apa? D-nya baru tentang dampak. Dampaknya apa? Kalau kemudian di stroke itu ada iskemik, ada hemoragik, ada pecah atau penyumbatan, perdarahan atau penyumbatan gitu ya. Kalau di tulang belakang, disnya itu bisa pecah ya. Dinding dari dis bantalan tulang belakang itu bisa pecah lapisannya sehingga kemudian dia keluar eh, apa namanya, kayak semacam, mungkin saya bisa menyebutnya yang mudah tuh bahasanya gel gitu kira-kira ya, keluar dan dia mengeras lalu menekan saraf tulang belakang ya. Akibatnya apa? Akibatnya dua-duanya sama, bisa terjadi kelumpuhan. Hanya bedanya kalau stroke itu langsung terjadi kelumpuhan, kalau saraf kejepit dia mulai dari sering pegel, sering kesemutan, masuk ke kebas, baru lemes kakinya, tidak kuat ngangkat, tidak kuat bergerak, baru nggak bisa berjalan. Jadi ada 5 tahapan tuh. Kalau seseorang mengalami saraf kejepit, gitu ya. Mulai dari sering pegel, kesemutan, kebas, tidak bertenaga atau lunglai, ya. Kemudian terakhir baru terjadi kelumpuhan, ya. Kalau di pinggang maka biasanya kelumpuhannya di kaki, gitu, ya. Nah, baru kemudian kita bahas solusinya, yaitu apa solusinya? Kombinasi terapi yang tepat. Kenapa mesti kombinasi? Coba, boleh dijawab di kolom chat. Kenapa kita mesti melakukan kombinasi terapi dalam penanganan penyakit? Yuk, boleh teman-teman dijawab. Kan ini sepertinya banyak
terapis ya. Ya, ini saya lihat banyak para ahli-ahli terapi. Kira-kira kenapa kita perlu melakukan kombinasi terapi yang tepat? Oh, terapi semua. Masya Allah. Ini namanya aja udah Rumah Terapi Legowo Wangon. Wah, ini. Kenapa? Saat kira-kira. Kenapa harus kombinasi terapi? Ayo, Ya, silakan kenapa harus dikomentari. kombinasi terapi kira-kira? Kalau menurut Sinse, kenapa nih Sinse? Kenapa kita harus mengkombinasikan terapi dalam satu penanganan penyakit? Ya, itu harus karena penyebabnya kan boleh jadi kompleks gitu ya. Oke, Jadi yang penyebabnya kompleks. ya, sangat kompleks. Ini kalau kata Rumah Terapi Legowo Wangon, karena setiap terapi ada kelebihan juga ada kekurangan. Oke, makasih. Alhamdulillah. Yang lain ada? Kira-kira kenapa sih kita harus kombinasi? Kenapa tidak? Ya udah saraf kejepit pakai terapi A saja. Semua saraf kejepit pakai terapi yang A. Kira-kira kalimat ini atau pernyataan ini tepat nggak? Pak Chandra untuk memaksimalkan penanganan keluhan HNP atau stroke. Memaksimalkan penanganan. Supaya saling melengkapi. Nah, Pak Syahrudin Kendari. Oke. Karena ada delay nih, Sinse. Jadi nanyanya 1 menit yang lalu nih baru dijawab. Karena ada delay jeda. Jeda nyampe sinyalnya ke teman-teman. Ya. Jadi tadi kalau dari Sinse tadi, karena setiap penyebab penyakit itu terjadinya kompleks. Begitu ya. Nah, betul sekali. Kemudian yang kedua, karena setiap terapi ada kelebihan dan ada kekurangan. Betul. Kemudian untuk memaksimalkan penanganan keluhan HNP atau stroke nih dari Pak Chandra, itu juga betul. Pak Sarudin, supaya saling melengkapi, itu juga betul. Jadi, teman-teman semua, tidak bisa kita kemudian mengandalkan satu teknik terapi untuk menangani seluruh penyakit. Ya, karena tubuh manusianya saja diciptakan Allah kompleks. Makanya kenapa Allah menciptakan berbagai herbal di Quran. Ya, ada zaitun, ya, ada buah tin. Ternyata daun tin itu, teman-teman, daun tin itu kalau dia diolah dengan benar, direbus begitu ya, dengan baik, dia bisa memperbaiki TB tulang. Nah, daun tin tuh. Ya, kalau yang ngeluarin sertifikat itu LKP Atin ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau daun tin itu ketika dia direbus ya, daunnya sekitar 5 sampai 7 lembar, rutin saja ya, sehari 2 kali, itu bisa memperbaiki kerusakan dari TB tulang. Bahkan dia bisa memperbaiki tulang yang rusak itu sendiri, gitu. Karena itu ada kesaksiannya eh, salah satu dokter spesialis ya yang mengalami kelumpuhan akibat rusaknya struktur tulang belakangnya karena TB gitu, karena virus TB ya. Kalau kita bahas virus nanti kita agak menjauh ya. Tapi ternyata apa yang Allah tulis dalam Quran ya bukan cuma sekedar eh, tertulis saja, tapi ada khasiatnya. Dan ternyata nggak cuma 1 2 gitu, ada banyak banget gitu kan. Herbal, kemudian terapi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusianya itu kompleks sehingga kita ketika kita beranggapan bahwa satu terapi ini untuk seluruh penyakit ya itu kurang tepat rasanya. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Maka saya bilang kurang tepat, gitu ya. Kenapa kurang tepat? Karena manusia itu kompleks, gitu ya. Manusia itu kompleks sehingga kemudian dia tidak bisa dilakukan satu terapi dengan pasien A dan pasien B. Walaupun dua-duanya penyakitnya sama, jenis kelaminnya sama,
usia sakitnya sama, usianya dia sama. Karena bisa jadi beda sindromnya, beda sifatnya, gitu ya. Beda P3-nya ini nih, pencetus, penyumbang, penyebabnya, gitu ya. Nah, maka kita nggak bisa hanya mengandalkan satu jenis terapi, gitu ya. Nah, dulu saya untuk menangani pasien stroke dan pasien saraf kejepit itu mulai dari bekam, awalan bekam tahun 2004 sampai 2014 saya hanya bekam saja 10 tahun. 10 tahun teknik terapi yang saya pelajari hanya bekam saja. Gitu. Dan ya semua penyakit dia dibekam. Semua penyakit dibekam. Gitu ya. Kesurupan juga dibekam. Gitu ya. Kesurupan juga dibekam gitu. Ya. Kemudian patah tulang dibekam. Ya. Walaupun tetap harus ke ahli patah tulang gitu ya. Nah, kenapa saya bilang bekam adalah setiap orang yang nanya, oh dibekam saja, dibekam saja. Jawabannya apa? Kira-kira menurut teman-teman. Ketika ada yang nanya ke saya nih, Pak, saya hipertensi. Oh, bekam bagus. Pak, saya diabetes. Bekam bagus. Pak, saya kena saraf kejepit. Bekam bagus. Pak, saya kesemutan. Bekam bagus. Pak, saya insomnia. Bekam bagus. Pak, saya stroke. Bekam bagus. Bekam aja. Itu bekam aja insya Allah selesai gitu. Kenapa kira-kira? Ya, karena kemampuannya baru pada baru kamu. Betul sih saya. Karena waktu itu 2004 sampai 2014 saya cuma bisa bekam. Maka yang saya jawab sesuai dengan keahlian saya. Jawabannya bekam. Maka wajar nggak kalau misalnya kita datang, kita bisulan, bisulan ya, atau lipom gitu ya, atau apa tuh namanya? Kalau kulit luka, lalu kemudian dia keloid, keloid. Datang ke dokter spesialis bedah. Kira-kira jawabannya apa? Pasti dibilang, ya di bedah. Pasti bilang dioperasi. Karena kita datangnya ke dokter spesialis bedah. Gitu ya. Jadi, salah apa benar? Tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Karena sesuai keilmuannya dia di situ. Ya, jadi kita nggak bisa dibilang kalau datang ke dokter mah dikit-dikit operasi, dikit-dikit operasi. Ya karena datangnya ke dokter spesialis gitu. Coba datangnya ke dokter herbal. Misalnya ke Pak Dokter Kintoko misalnya. Ya, mungkin nggak bakalan dikasih langsung operasi gitu ya. Datangnya ke dokter Sagiran, mungkin nggak langsung operasi. Pasti suruh rukyah dulu ini. Kalau ada tumor nih, rukyah dulu gitu kan. Padahal beliau dokter spesialis bedah gitu ya. Jadi nggak selalu begitu. Kalau cuman si dokter itu atau terapis itu hanya bisa satu skill, ya udah pasti jawabannya begitu. Padahal ketika seseorang menguasai berbagai teknik-teknik terapi, teknik-teknik pengobatan, maka dia bisa menentukan, oh ini mesti terapi A dan terapi B. Terapi A dulu dilakukan, habis itu baru masuk terapi B gitu ya. Baru masuk terapi C. Kenapa begitu? Karena tubuh manusia itu kompleks. Gitu. So, teman-teman semua, malam hari ini ketika kita sudah tahu patofisiologisnya, tidak cukup hanya sekedar oh ini saraf kejepit, ya udah dilakukan terapi pemijatan area tulang belakang. Tidak cukup hanya di situ. Karena bisa jadi orang ini ternyata kesehariannya berkendara motor bisa sampai 5-6 jam sehari di atas motor, jalanannya rusak gitu ya. Dan seringnya duduk terus di atas motor. Maka kalau kemudian kita lakukan tindakan terapi itu tanpa kita beritahu penyebabnya, tanpa kita beritahu penyumbangnya apa, tanpa kita beritahu pencetusnya apa, maka penyakit itu bisa kembali lagi, bisa kembali lagi, gitu ya. Jadi kita mesti berangkat dari P3DAS-nya dulu, gitu. Nah, oke. Lalu sekarang kalau kita
bicara tentang apa namanya fenomenanya hari ini gitu ya. Ini kita perlu belajar juga hari ini bahwa ternyata fenomena saraf kejepit ya dan stroke ini menurut data statistik ya. Menurut data statistik gitu kan, ternyata untuk penderita saraf kejepit ya itu yang paling rentan usianya dari 30 sampai 50 tahun. Ya. 30 sampai 50 tahun. Ini menurut data gitu kan. Kenapa bisa begitu? Nah, ternyata ya dari prevalensinya nih ya, HNP atau herniated nucleus pulposus ya, prevalensinya 1-2% populasi dunia mengalami saraf kejepit setiap tahun. Kalaulah di dunia ini ada 5 miliar penduduknya, berarti paling tidak sekitar 10 juta, 100 juta, ya, hampir 100 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya mengalami saraf kejepit, gitu ya. 100 juta, 10 juta, 10 juta setiap tahun. Setiap tahun 10 juta, setiap tahun 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu ya. Itu luar biasa kan? Lalu kemudian kalau dari stroke, stroke itu dari 1000 orang penduduk itu 10,9 atau sampai 11 orang kena stroke. Ya. Ini tahun 2018 dari Riskesda ya. Jadi 1000 orang dalam satu RT gitu ya. Pasti ada 10 atau 11 orang yang kena stroke. Tuh. Ya, bahkan jumlah stroke di Indonesia itu penderita stroke di Indonesia jumlahnya itu kalau tidak salah sekitar 12 juta sampai 15 juta orang gitu ya. Itu hampir menyamai kedudukan negara jumlah penduduk negara Brunei. Berarti kalau kita bikin negara stroke sendiri itu udah bisa tuh. Satu negara sendiri dia. Gitu ya. Nah, kemudian stroke ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kemudian penyakit meninggalnya seseorang di Indonesia setiap tahunnya mencapai 5 juta orang, maka mayoritasnya itu karena penyakit stroke. Bayangkan teman-teman, ketika kemudian eh, orang yang hari ini sehat-sehat kita lihat, lalu besok paginya tiba-tiba kena stroke, gitu ya. Dampaknya apa? Kalau orang kena saraf kejepit, pertama dia bisa menyebabkan nyeri kronis, gitu ya. Kemudian gangguan mobilitas. Artinya aktivitas-aktivitas dia, pekerjaannya, gitu ya. Kemudian mungkin kalau dia ibu rumah tangga, lagi menyusui lagi, wah itu menyiksa sekali gitu ya. Kemudian kalau dia bekerja, akan terjadi penurunan produktivitas. Kalau dia berdagang, misalnya bikin nasi goreng, tukang bubur, misalnya, atau tukang sate dan lain sebagainya, yang produktivitasnya berdiri gitu ya, aktivitasnya berdiri itu luar biasa ya, menyiksa. Kemudian banyak juga pasien-pasien yang akhirnya memerlukan perawatan jangka panjang. Lalu kemudian kalau stroke, stroke itu jelas penyebabnya bisa disabilitas berat. Disabilitas berat. Kelumpuhan, gangguan bicara ya, gangguan bicara, penurunan kualitas hidup pastinya makin lama kualitas hidupnya makin menurun. Berat badannya makin turun gitu ya. Berat badannya makin turun, dagingnya makin habis gitu kan, makin nggak kuat ya. Akhirnya yang tadinya bisa bangun, bisa jalan, tiba-tiba nggak kuat duduk, nggak kuat berdiri, nggak kuat duduk, lalu bisa hanya tiduran aja gitu. Nah, kemudian ternyata penyakit stroke juga terjadi pada usia-usia produktif. Berapa usia produktif? 30 sampai 50 tahun. Ya. Kenapa bisa terjadi? Karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kemudian kalau saraf kejepit biasanya terjadi bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang kerjanya banyakkan duduk, ngangkat beban berat, ya, kuli-kuli panggul, ya, kemudian
orang yang suka ngangkat kendaraan ya motor misalnya gitu ya, tukang parkir misalnya ya, pekerja kantor, buruh, supir ya, itu sangat rentan apa namanya terjadinya HNP atau stroke. Sekarang kalau kita bicara faktor resikonya, teman-teman ya, faktor resikonya. Pertama usia, jelas. Baik stroke maupun HNP itu faktor utamanya salah satunya adalah usia. Ya, bisa terjadi degenerasi tulang belakang. Ya, kalau dia masalah dengan HNP, karena tulang belakangnya makin bermasalah, makin berkurang, produksi kalsiumnya berkurang, produksi kolagennya berkurang, akhirnya tulang jadi keropos begitu ya. Kemudian bantalan tulangnya juga jadi menipis ya, tidak kenyal lagi, tidak elastis lagi, gampang rapuh gitu ya. Atau pembuluh darahnya tidak elastis, terjadi aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, atau pembuluh darahnya sudah getas kalau bahasa saya begitu ya. Ya, pembuluh darahnya itu udah tipis, tidak elastis lagi dia karena kolagennya berkurang, gitu kan? Kemudian kalau kita bicara postur tubuh yang menyebabkan seseorang kena HNP itu karena biasanya dia sering membungkuk. Nah, coba nih dicek ke anak-anak kita yang sekolah di pesantren, kadang tuh dia suka begini, gitu ya, di bawah lantai, gitu kan, nulis, ya, biasanya ngerjain tugas dan segala macamnya itu duduknya biasanya ngedeprok lalu bungkuk. Nah, tekanan berlebih pada tulang belakang akhirnya bisa terjadi HNP gitu ya. Kemudian yang selanjutnya HNP apa? Berat badannya berlebih. Ya, sehingga ketika berat badannya berlebih akhirnya nambah beban pada tulang belakang. Gitu ya. Pada tulang belakang. Coba teman-teman saya mau tanya nih. Kalau teman-teman di rumah pada punya ini nggak? Pada punya dispenser nggak? Ki Ageng punya dispenser, Ki Ageng punya ya. Nah, Ki Ageng dispensernya yang bukaan apa galonnya naruh di atas apa di bawah? Di atas apa di bawah Ki Ageng? Ya, rohnya di atas. Di atas. Nah, kalau naruhnya di atas, nih galon isinya 19 liter. Oke? Kita angkat, langsung kita masukin, begitu ya? Betul ya? Ya, Coba misalnya kita angkat, tapi nggak kita masukin. Kita bawa, kita pegang setengah jam. Apa yang terjadi? Pada tubuh kita apa yang buyutan, terjadi? Hah? buyutan, buyutan. Buyutan. Mulai tangan pegel, kaki gemeter, pinggang pegel-pegel. Betul ya? Betul, betul. Nah, kalau seandainya galon itu 19 liter, 1 liternya itu perkiraan sekitar 1 kilo, berarti ada 19 kilo. Bayangkan kalau itu kemudian kita bawa dalam tubuh kita. Ya, di atas berat badan idealnya 19 kilo lebih. Apa yang terjadi? Kita bawa tuh galon kemana-mana tuh. Betul nggak? Kita bawa tidur, kita bawa mandi, kita bawa berangkat kerja, kita bawa sholat, ya 19 kilo kita bawa terus-menerus. Apa yang terjadi kira-kira pada tulang belakang kita? Apa yang terjadi pada pembuluh darah kita? Apa yang terjadi pada tumit kita? Apa yang terjadi pada lutut kita? Dia akan mengalami beban berlebih sehingga akhirnya ketika pola makannya udahlah salah, kemudian nggak olahraga, kemudian obesitas, ya. Ini ketika terjadi apa HNP ngomong ke Allah, ya Allah, kenapa aku dikasih saraf kejepit? Padahal aku sering sedekah ya Allah. Kata Allah, karena ceklisan tiganya memenuhi syarat nih. Satu, nggak olahraga. Dua, berat badannya berlebih. Tiga, makanmu sembarangan. Gitu ya. Nggak ada vitamin-vitaminnya.
banyakkan seblak. Maka wajar aja gitu ya, saraf kejepit. Nah, oke. Kemudian sekarang kita bicara faktor resikonya tentang stroke ya, tentang stroke. Faktor resiko utama jelas penyebabnya salah satunya kalau kita bicara P3DS yang tadi penyebabnya adalah hipertensi, diabetes, kolesterol. Ya, hipertensi membuat pembuluh darahnya mengecil. Ketika pembuluh darah mengecil dan dia tidak elastis lagi nih si pembuluh darah. Pembuluh darah tuh kayak gini, ya. Ini kabel kalau dia tidak elastis dia nggak bisa begini, bener nggak kabel? Kaku dia. Nah, ini karena ada karetnya maka dia bisa begini. Elastis dia, ya. Pembuluh darah kita juga begitu. Kalau dia kemudian tidak elastis, ketika terjadinya hipertensi, pembuluh darahnya mengecil, negang dia, maka yang terjadi apa? Kalau dinding pembuluh darah atau pembuluh darah perifer disebutnya itu sudah getas, itu sudah kekurangan kolagen, maka yang terjadi bisa pecah. Kalau di dalamnya ada plak, kolesterol tinggi atau gula darah, ya, dia juga bisa merusak pembuluh darah, menyebabkan plak di pembuluh darah, bisa tersumbat, gitu ya. Nah, jadi kalau orang udah, tapi saya kolesterol enggak, diabetes enggak, nah coba hipertensi. Hipertensinya juga bagus, enggak pernah saya kena hipertensi, tanya. Terakhir ngecek tensi kapan sebelum stroke? Wah, udah lama banget, udah 3-4 tahun ini nggak pernah ngecek tensi. Ya, jangan bilang nggak pernah dong. Bukan nggak pernah hipertensi itu, tapi nggak pernah ngecek gitu ya. Jangan salah. Nah, kita kadang pasien ketika bilang, saya nggak pernah kena diabetes, tanya, rutin nggak lakukan pengecekan? Ya, terakhir ngeceknya kapan? Gitu kan? Jangan-jangan dia cuma merasa apa tidak kena diabetes, gitu ya. Jadi saya jarang, saya nggak pernah kena diabetes, bisa jadi dia nggak pernah ngecek, maka wajar aja dia nggak tahu dirinya udah kena diabetes sebenarnya, gitu ya. Oke, nanti pertanyaan Pak Putu, insya Allah nanti saya jawab lagi, ya, gitu ya. Oke, karena itu bicaranya tentang varises, ya, gitu. Oke, lalu kemudian kalau kita bicara masih masih bahas tentang eh, apa namanya HNP ya dan stroke gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara penyebabnya tadi di HNP itu bantalan tulang belakangnya mengalami penonjolan dan menekan saraf, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini saya coba ambil gambar-gambar orang yang mengalami HNP hasil ronsen ya. Nah, oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya. Sudah, Pak Ustadz. Oke, ini HNP biasanya HNP itu atau saraf kejepit ya itu biasanya terjadinya di lumbar atau di servikal. Jarang-jarang terjadinya di torakal, jarang ya. Walaupun mungkin ada yang pernah terjadi begitu, tapi jarang. Biasanya adanya di servikal atau di leher atau di lumbar pinggang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya ada 4 lingkaran ini itu yang hitam-hitam itu adalah disnya, lumbar disnya ya. Atau mungkin kalau saya boleh analogikan seperti bantalan kenyal gitu ya. Bantalan kenyal yang kayak kayak gel gitu, lalu dindingnya keluar.
dindingnya yang di sini, slip disk yang di sini, dia rapuh, lalu dia keluar ke sini. Nah, dia ke sini, gitu ya. Keluar nih si gelnya itu dan dia mengeras. Yang putih-putih ini saraf, nih. Yang putih-putih ini saraf. Nah, akhirnya dia menekan saraf nih. Ketika dia menekan saraf, maka tinggal ngikutin aja saraf ini perwakilannya kemana, gitu ya. Dia berkaitan dengan saraf apa, gitu. Lalu kemudian yang ini, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Nah, yang normal-normal tuh begini nih, ini normal nih, ini masih bagus, ya. Nah, ini sudah mulai agak-agak, ini sudah, yang ini yang udah parah nih, ya. Nah, dia udah menekan saraf, gitu ya. Ini lumbar. Biasanya di L5, L6 atau L4. Kalau ini di tulang leher. Nah, kalau tulang leher, ini kita bisa lihat dari sini, ya. Yang normal-normal tuh kayak gini nih. Ini normal. Nah, nggak ada penekanan. Nah, ini keluar nih. Tuh, di sini. Ini keluar nih, di sini. Tekanlah dia saraf ini. Maka ketika dia menekan C3 misalnya, cervical 3, C3 itu mewakili apa saja? Misalnya dia mewakili lidah, mewakili gigi, mewakili amandel, maka bisa terjadi gampang amandel, gampang bengkak amandelnya, gampang sakit gigi, kesemutan mulutnya atau lidahnya, gitu ya. Nah, eh, pokoknya mulutnya nggak enak, itu bisa masalahnya dari sini, gitu ya. Oke, ini kalau kita bicaranya lidah, tulang belakang, ya. Nah, lalu kalau misalnya terjadinya, nih, kalau misalnya terjadinya di C4 misalnya atau C3, maka bisa masalahnya di sini nih, pipi, gigi atau telinga, telinga berdenging, telinga gatal, telinga nyeri, ya. Kalau masalah di C4 bisa hidung, sinusitis, polip dan lain sebagainya, bibir kesemutan tadi, mulut kesemutan, ya, atau tiup estasia juga bisa, ya, dan lain sebagainya. Jadi tergantung si dis tadi, ya, eh, itu adanya di mana pecahnya. Kemudian kalau dia misalnya di L1, ya, ini L1 nih. Nah, ini L1, ya. Maka bisa terjadi masalah sembelit, kolon, ya, atau di lipatan paha sering apa namanya? eh, pegel, sering kesemutan, ya, gitu. Nah, kalau dia di L4, ya, L4 bisa masalah di otot pinggang, saraf skiatik, bisa juga masalah di prostat, gitu ya. Kalau dia bermasalah juga di L5, bisa dari masalah dari lutut sampai kaki. Maka kalau lututnya sering kesemutan, ya, hati-hati, ya, nih di sini. Hati-hati, bisa jadi bukan patelanya yang bermasalah, tapi bisa jadi lumbarnya bermasalah karena saraf kejepit. Gitu. Ini kita bahas saraf kejepit dulu. Gitu ya. Nah, lalu kalau stroke bagaimana? Saya sering banget bikin webinar tentang stroke. Kalau kemudian stroke itu dia dia punya karakteristik berdasarkan usia stroke-nya. Kalau usia 0 sampai 6 bulan 3 bulan bagaimana? 3 bulan sampai 6 bulan bagaimana? 6 bulan sampai 1 tahun bagaimana? 1 tahun ke atas seperti apa? Itu beda karakteristik, maka beda penanganannya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang saya lakukan ketika saya mendapati dua pasien ini? Gitu ya.
saya selalu mengkombinasikan beberapa teknik terapi. Bisa pakai bekam, bisa pakai totok punggung, bisa pakai PTB, pijat tulang belakang, bisa pakai akupuntur elektro stimulator, bisa juga pakai terapi rendam kaki jaren kaki, bisa juga pakai akupuntur MLS nyeri. Nah, lalu pertanyaannya, apakah semuanya ini efektif? Efektif. Bisa, gitu ya. Sepanjang titiknya tepat, tekniknya benar. Bisa. Pertanyaan berikutnya, seberapa lama masing-masing teknik ini mampu memberikan dampak atau efek perbaikan pasca terapinya, pasca terapi langsung, ya. Mulai dari bekam. Kalau kita tahu rangkaian bekam saja 5 sampai 7 menit, kop pertama, sebelum di kop pertama diminyakin dulu, di kop luncur dulu, begitu ya. Nah, kemudian 5 menit kedua di kop kering, itu aja mungkin udah sekitar 3 sampai 5 menit. Terus kemudian di kop kering, kemudian di tusuk gitu ya. Kemudian di kop lagi ya. Kemudian dilap, di kop lagi gitu ya. Total-total sekitar 25 menit sampai 30 menit. Baru kemudian ada dampaknya ya. Ada dampaknya, pengurangan rasa nyerinya gitu. Lalu elektrostimulator. Biasanya saya menggunakan di 15 menit sampai 20 menit. Gitu ya. 15 menit sampai 20 menit. Lalu pijat tulang belakang dengan berbagai teknik ya, dengan berbagai jenis teknik kan nama-nama teknik terapi pijat tulang belakangnya gitu ya. Ada banyaklah nama macam-macam tekniknya gitu ya. Ada PTB, ada Yumeho, ada crack method, ada kiropraksi, ada Zamatera, ada PAZ, ya macam-macam. Itu yang gerakan-gerakan gitu ya. Berapa lama proses kerjanya pada saat terapinya? Ya, bisa 10 sampai 30 menit. Bahkan bisa sampai 1 jam. Gitu, ya. Berdampak nggak? Berdampak, gitu ya. Berdampak, ya. Tapi ada dari yang saya sebutkan tadi, ada yang ternyata tidak berdampak kepada saya. Pada waktu itu saya 1 tahun menderita HNP, ya, di L4, L5, gitu ya. Nah, ada yang tidak berdampak. Beberapa teknik yang tadi saya sebutkan, saya diterapi oleh sahabat saya, tidak berdampak apa-apa. Nah, tapi ke orang lain berdampak. Saya pakai itu ke orang lain berdampak. Alhamdulillah. Ketika dipakai ke saya, malah tidak berdampak. Nah, lalu kemudian eh, terapi yang lain, penotokan, ya, itu minimalnya di 10 menit, 15 menit, ya, sampai 20 menit. Gitu ya. Dan tentunya juga ada effort di sana kita, gitu ya. Karena tidak hanya satu titik tuh penotokannya gitu kan, biasanya bisa dilakukan di beberapa titiknya, gitu. Nah, lalu ketika saya mendapatkan teknik terapi MLS nyeri ini, ternyata qadarullohnya atas izin Allah, ya sekali lagi semua atas izin Allah. Saya tidak mengklaim bahwa teknik ini yang paling baik, tidak. Ya, tapi ini dari pengalaman yang saya lakukan yang akhirnya teknik ini saya ajarkan. Ya, hari ini teknik MLS sudah dipelajari oleh hampir 800 orang. Ya, atas izin Allah. Ya, dalam waktu kurang lebih 1 tahun, gitu ya. 1 mau 2 tahun lah. Tahun ini baru masuk tahun kedua maksudnya, gitu ya. Itu qadarullahnya banyak banget yang mengalami kesembuhan di sana, gitu. Karena apa? Teknik ini sebelum saya ajarin, saya melakukan prakteknya dulu untuk santri-santri saya dengan total catatan prakteknya itu di 4.096 kali, gitu, dalam 1 tahun. Sebelum saya melakukan melakukan mengajarkan teknik ini ke orang lain, keluar, gitu ya. Saya pakai dulu. Jadi saya punya prinsip ketika saya melakukan praktek
mengajarkan terapi itu saya pakai dulu. Saya pakai dulu dari mulai saraf kejepit, kebas bertahun-tahun, kesemutan, bahkan ada yang kesemutan separon. Bukan cuma ini doang nih. Tangannya kesemutan, sini kesemutan, di sini kesemutan, sini enggak. Ini kebas, bukan kesemutan, kebas. Ini enggak berasa, ini berasa. Sampai ke bawah, kaki kiri enggak berasa, kaki kanan berasa. Gitu. 5 tahun. Ya, dengan berbagai macam penyakitnya, sakit gigi, nyeri haid, telinga berdengung, ya. Ternyata dengan MLS itu biiznillah, ya, itu Allah beri kesembuhan. Berapa lama? Maksimalnya di 5 menit. Bahkan banyak teman-teman yang sudah belajar ini, dia hanya 1 sampai 3 menit. 1 sampai 3 menit. Dan hanya menggunakan 1 jarum. Gitu. Dan teknik ini tidak dihafalkan. Titik-titiknya tidak dihafalkan. Titik-titiknya tidak kita pahami anatomi fisiologi saraf. Gitu ya. Ya. Jadi ya ini lagi-lagi apa namanya bagian dari ilmu Allah yang Allah kasih gitu. Yang kemudian kita praktekkan, Masya Allah, tabarakallah, eh, ternyata banyak testimoni yang positif gitu. Bahkan tadi pagi itu ini ada testimoni terbaru, ya, seorang bapak-bapak, ya, bapak-bapak tadi mana? Nah ini sakit perut sampai jalan ke masjid udah kayak kakek-kakek kehilangan tongkat. Artinya bungkuk karena nggak kuat berdiri. 1 tusukan jarum MLS nyeri belum 5 menit, biiznillah sakitnya berkurang banyak. Nah sekarang lagi masak si bapak-bapak ini. Masak. Tadi mah boro-boro gulang-guling di kasur kayak ulet keket gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ketika seorang ibu, seorang istri bisa melakukan terapi kepada suaminya. Seorang suami bisa melakukan terapi kepada istrinya. Ya, bisa melakukan terapi kepada anaknya. Anak saya sakit gigi, saya MLS. Gitu ya. Anak saya nyeri haid, saya MLS. Pasien Bell palsy datang, saya MLS. Gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Sampai orang bilang kayak nggak diterapi gitu. Kok kok sembuh, kok hilang, kayak nggak diterapi gitu ya, karena saking cepatnya gitu. Nah, ini yang insya Allah akan diinfokan nanti oleh Ki Ageng, terapinya seperti apa dan segala macamnya. Tutorialnya ada, tapi tentu saja tidak dibagikan di sini karena teknik MLS nyeri ini hanya bisa teman-teman dapatkan ketika belajar, gitu ya, ketika belajar di kelasnya. Kita ada kelas online, ada kelas offline. Nah, kelas offline-nya nanti akan diinfokan oleh Ki Ageng. Kemudian kalau stroke saya menggunakan beberapa teknik-teknik terapi yang tadi, ya, semua yang saya sebutkan tadi di awal itu juga saya gunakan. Tapi kemudian ada satu teknik yang sama, dia menggunakan 1 jarum, tapi dia tidak apa namanya, tidak sama prakteknya seperti MLS. Kalau LMS nyeri itu ditusuk lalu di stopwatch, ya, pakai stopwatch di HP gitu ya. Jadi ketika ketika proses tusuk, teman-teman, kalau HP itu kan ada stopwatchnya ya. Ini kan di jam, ya. Biasanya di sini ada stopwatch gitu kan. Lalu ini stopwatchnya kita kita play. Jadi ketika ditusuk langsung di play nih stopwatchnya. 1 menit pertama digerakin yang bagian yang sakit tadi, ya, bukan yang ditusuk ya. Ditusuknya tidak di tempat yang sakit, tapi ditusuk di tempat yang lain. Setelah 1 menit digerakin yang bagian sakit tadi. Misalnya dia sakit saraf kejepit, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, duduk lama kesemutan, gitu ya. Maka kemudian dia ditusuk di area yang lain, termasuk leher. Misalnya nengok begini, aduh nggak bisa di sini sakit, sedikit doang begitu ya, cuma segini doang gitu. Bertahun-tahun ya itu bismillah nggak nyampe 5 menit selesai. Padahal dia sakitnya kalau nggak salah sudah lebih dari 20 tahun karena jatuh dari atap.
Dia salah satu peserta pelatihan, gitu ya. 1 menit langsung saya suruh gerakin jauh sampai ujung sini, sampai ujung sini. Itu bisa 1 menit, nggak diapa-apain, cuma ditusuk doang satu. Setelah 1 menit langsung digerakin, kayak gitu ya. Jadi itu yang dilakukan kalau MLS seri. Nah kalau MLS HDO ya itu ditusuk, tapi dengan konsep di apa namanya ditarik, tarik, tusuk sambil dijiwit, ya sambil dijiwit. Jiwit tuh begini nih. Ini zamannya jiwit ya, bukan cubit. Kalau cubit kan begini. Nah, kalau dijiwit dia tuh begini, yang diambil di otot-otot besar dari sini, sini ke belakang ya, di sini, di atas ya. Lalu kemudian ditusuk. Model penusukannya sama, tusuk, angkat sedikit, geser, angkat sedikit, geser dengan teknik HDO. Apa itu? Hentakan denyut otot. Sampai keluar hentakannya, si otot itu menghentak. Ketika dia ditusuk, otot itu menghentak. Cenut, cenut, cenut gitu. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. 3 kali hentakan, kemudian dicabut, lalu difleksikan, ya, lalu ditarik, di stretch, difleksikan, begitu ya. Nah, itu ketika otot itu berkontraksi, yang tadinya dia lunglai, dia bisa punya tenaga. Yang tadinya dia mengepal, itu dia bisa terbuka, melemas, langsung ngelemes, gitu ya. Itu menggunakan teknik HDO, tidak disimpan, tidak ditinggal, ya, tidak ditusuk lalu ditinggal 5 menit, 10 menit, 20 menit, ya, 30 menit enggak, dan tidak sampai 1 menit. Sepanjang ada hentakannya, ketika hentakannya sudah dapat 3 kali hentakan, sudah langsung diangkat, lalu di stretch dan difleksikan, gitu ya. Lalu langsung dievaluasi, ada perubahannya pasca tusukan itu berapa persen, gitu ya. Dan 2 teknik ini ya yang saya praktekkan sampai hari ini, gitu ya. Yang saya praktekkan sampai hari ini, dan alhamdulillah beberapa alumni-alumninya juga hadir malam hari ini ya, yang eh, sudah merasakan. Nah, nanti teman-teman juga, saya disclaimer dari awal ya tadi, bahwa teknik ini saya tidak mengatakan ini yang terbaik dari seluruh teknik, tidak. Karena dia tetap punya kelemahan-kelemahan. Dalam arti bukan kelemahan, oh berarti teknik ini nggak bisa dipakai ke semua penyakit. Iya, tentunya nggak bisa gitu ya. Makanya kita perlu ada kombinasi-kombinasi. Nah, lalu sampai sejauh mana teknik ini bisa dipraktekkan ke pasien yang seperti apa, kemudian efeknya apakah temporary atau permanen gitu ya, kontraindikasinya bagaimana dan lain-lain. Teman-teman, penjelasan lebih lengkapnya insya Allah nanti akan ada di training MLS dari dan HDO yang insya Allah akan diselenggarakan di Banyumas. Itu dulu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Sinse Nursin untuk selanjutnya nanti Sinse akan memandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Andi yang telah menyampaikan webinarnya tadi ya. Masya Allah ya. Nah itu tadi salah satu efek positifnya ya dari program MLS nyeri dan HDO ya. Ini kadang-kala ada yang khawatir ya, belum pernah belajar akupunktur, kok diajari langsung nusuk. Nah, ini memang teknik beda ya. Itu sama sekali kalau akupunktur dasar TCM itu lama itu kayak orang kuliah. Mengenal filosofinya, yin yang-nya, ini dan itu ya kan. Kalau ini itu kan langsung ya, ilmu penerapan ya. Jadi tidak perlu adanya pembelajaran yang panjang gitu. Itu kan kayak misalnya ada ya kalau di TCM itu kan ada yes point ya, yes point. Artinya letak-letak poin-poin yang dia harus ditekan atau ditusuk dan lain-lain. Nah, kan tinggal nyari itu dan jarumnya kan ada banyak. Kalau aku pukul kan dia murni pakai meridian. Kalau ini kan enggak. Jadi asal
eh, asal ikut pembelajarannya, kemudian sudah diajari oleh guru ya, oleh masternya, ya tentunya karena ini ilmunya bukan ilmu rangkaian TCM ya, tapi praktisnya, maka tidak masalah. Yang penting pembelajarannya ya, prosedurnya ya memang ada gurunya kan kayak gitu. Jadi walaupun sama sekali belum belajar akupunktur sama sekali, itu tidak masalah gitu. Karena betul-betul itu di luar ilmu TCM itu. Karena ini diambil hanya satu titik saja gitu. Satu atau dua titik itu kan sangat simpel ya. Dan itu kalau di ilmu diagnosa itu teknik perabaan. Jadi memang harus harus konsentrasi, kemudian pinter-pinter kita mencari permasalahan yang ada, baru itu langsung praktek. Ya seperti topung itu kan dia merasakan ya, meraba, merasakan. Begitu ada gerinnya-gerinnya, nah itu berarti itu ada masalah di situ. Sama itu ya, sama. Tentunya sebelum ditusuk itu kan berarti harus diketahui bagaimana sensitivitasnya tangan kita merasakan tadi ya di masalah yang ada kayak gitu antara MLS nyeri dan HDO. Begitu ya, Masya Allah. Baik, berikutnya silakan dari saudara kita ya, Ki Ageng Baktiar untuk menyampaikan terkait dengan masalah player yang ada yang sudah dibikin itu ya. Kapan dan gimana ya. Silakan mungkin dibantu untuk ditayangkan nanti Akhi Baktiar untuk menyampaikannya. Nah, dibantu Ustaz Andi ya, silakan. Tafadhol Mas Kuron. Silakan Akhi Baktiar, monggo. Ya, Ageng monggo. Andia Hasbi dan Sin Senursin, Masya Allah keilmuannya luar biasa ini ya. Insya Allah ini nanti kita berusaha untuk memberikan jalan kepada teman-teman di grup HMALC HMA Banyumas Cilacap gitu, gitu gitu. Nah, insya Allah Iya, betul. Ya. nanti akan kita adakan training spektakuler bebas rasa dan penanganan stroke, training spektakuler akupuntur MLS nyeri dan HDO. Ya, insya Allah waktu kita akan lakukan di tanggal 27 April 2025 setelah Idul Fitri hampir 1 bulan ya, direncanakan kita di rumah terapi Legowo nanti kalau pesertanya lebih dari yang distandarkan insya Allah ya bisa kita cari tempat yang lebih luas lagi ya untuk sementara di rumah terapi Legowo Banyumas ya, dengan pemateri Ustadz Andi Hasbi. Beliau adalah master trainer dari HMA Human Master Training ya. Ya, insya Allah nanti ada beberapa materi pembelajaran yang, yang bisa kita ambil yang insya Allah mudah, nggak terlalu ribet, simple, dan insya Allah lebih efektif. Ini sebagai hasanah keilmuan kita juga, karena kita mungkin selama ini juga
bergelut dalam dua bidang terapi yaitu ketok punggung dan pekam ya terutama. Nah, insya Allah ini menjadi hasanah ilmuwan kita. Nanti setelah belajar menemui dapat klien mendapatkan penyakit stroke atau saraf kejepit, ada hasanah keilmuan yang bisa dipakai, ya kenapa tidak kayak gitu ya. Jadi materi pembelajarannya insya Allah simple, nggak ribet, tapi efektif. Selain itu ada fasilitas dan investasi yang bisa didapatkan ya. Keilmuan ini ke spesialis terapi MLS nyeri dan MLS HDO itu sekitar senilai 3 jutaan. Pendampingan dan konsultasi secara eksklusif di WA Group senilai 1 juta, modul PDF senilai 300.000, akomodasi selama pelaksanaan training, fasilitas belajar, makan siang, snack, dan sebagainya senilai 300.000. Fasilitas lain seperti sertifikat, nanti ada sertifikat LKP-nya resmi senilai 150. Total fasilitas sejumlah 4.250.000. Nah, tetapi kita tidak disuruh membayar segitu karena ini memang beliau Ustadz Andi Hasbi sedang ingin membagikan keilmuannya, nggak terlalu mahal. Diangkat nanti pembayaran pelatihannya itu diangkat 1.150.000, itu yang mendaftar sampai tanggal 13 April. Jadi sekitar 2 minggu sebelum pelaksanaan sudah membayar, itu nanti ada potongan di angka 1.150.000. Tapi kalau misal bayarnya 1 minggu sebelum pelaksanaan, itu membayarnya di angka 1.300.000. Itu 2 kali pelatihan ya, 2 materi pelatihan, bukan 1 kali materi pelatihan. Bukan. Itu ada MLS nyeri dan MLS HDO yang tadi sedikit disinggung oleh Ustadz Andi Hasbi ya, itu 2 kali pelatihan. Jadi tafadhol buat Iva, Pak Umahat yang bergabung khususnya di webinar malam ini, atau mungkin nanti kita ada webinar-webinar lagi untuk sekedar kita mengetahui keilmuan apa sih MLS nyeri dan HDO, fungsinya untuk apa dan tujuannya untuk apa. Insya Allah semuanya ilmu ini akan bermanfaat buat kayak kita notabene yang sebagai terapis yang kebanyakan sudah menangani pasien, cuma mungkin banyak yang belum terselesaikan dengan baik. Mungkin seperti itu ini buat para ikhwah ummahat yang bisa atau ingin mengikuti pelatihan ini. Nanti kita akan sebarkan flyernya. Masih ada waktu persiapan mungkin sekitar 1,5 bulan kurang lah. Insya Allah ya 1 bulan lebih lah. Nah, nanti bisa mulai mikir menyiapkan akomodasi atau mungkin sekedar untuk biaya pelatihan. Dan kalau biaya pelatihannya itu 1 hari ya, di tanggal 27 April hari Ahad insya Allah. Mungkin seperti itu saya sedikit pemberitahuan dari saya sebagai selaku di sini ya, HMALC alias panitia penyelenggara untuk HMA ya. Banyumas. Banyumas, khususnya Banyumas. Iya. Yang paling terdekat nanti Banyumas, nanti juga ada di Kebumen, ada di Purbalingga. Cuma ini untuk komunitas kita yang tadi kita disediakan di grup, pengen yang antum kenal dengan anak, oh ambil Brian lah, yang ini ada banyak yang mau di Banyumas. Insya Allah waktunya tanggal 27 April hari Ahad 2025 di Rumah Terapi Legowo Wangun. Yang sudah pernah ikut latihan di Rumah Terapi Legowo Wangun pasti paham
fasilitasnya ya. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Ustaz Andi Asri dan Silvan Nurdin sedikit pemberitahuan dari anak sebagai mahasiswa yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, ada Ki Ageng ya, Ki Ageng Baktiar, Masya Allah ini. Alap-alap dari selatan. Baik, demikian ya tadi yang flyernya sudah disampaikan dan antara MLS dan HDO memang sebaiknya dua itu saling kombinasi. Biasanya kalau di lapangan itu pasien itu pengen ketika diterapi apalagi ini Insya Allah ya ukurannya itu bukan 10 menit tapi 1-2 menit ya langsung terasa. Ini ilmu-ilmu praktis ini ya sangat penting sekali untuk bagaimana pesakit ya atau konsumen atau klien itu ketika beliau merasakan manfaatnya itu biasanya kepercayaan atau trustnya itu langsung terbangun gitu. Nah ini luar biasa ya semuanya ya insya Allah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin dari Kang Tommy kalau ada tambahan, terus silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari peserta terkait dengan pelatihan dan materi yang tadi disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo, monggo. Kang Tommy ada tambahan enggak? Kayaknya Kang Tommy nggak hadir, since Oh, enggak ada ya. Oke, Heeh. oke. Nah, ini ada Sedikit yang nanyakan menambahkan, ini. Ya, Insya gimana? sedikit menambahkan. Ya, Ya, silakan. ada sedikit pengalaman mungkin dari salah satu murid beliau Ustaz Andi di Banyumas. Karena kenal terapisnya itu Masya Allah. Itu pakai terapi MLS nyeri dan HDMI itu pasiennya luar biasa. Siapa Rata-rata itu Ki orang kena Ageng? Ibu Lilo. Oh, boleh loh, Nah, Masya Allah. Anda kan juga berteman sama beliau itu. Anda sering memperhatikan. Anda dulu sempat diajak sama beliau itu untuk ikut pelatihannya antum. Cuma pada dulu anak belum paham, Oh, belum iya, paham iya, itu. iya. Tapi setelah ternyata kita berinteraksi, oh ke masalah ini dulu yang anak diajak supaya ikut, pada dulu anak nggak bisa ikut. Tapi sekarang udah sering melihat berbagai macam testimoni lewat ya mungkin video WA dari Ibu Lilo tersebut. Beliau itu sering apa bikin video tentang pasien-pasien stroke saraf kejepit itu yang satu kali hentakan saja itu dari sana sering lihat Insya Allah dan itu mungkin menjadi acuan anak juga biar bisa ya saling berbagi. Nah, itu ada di Banyumas dan pasiennya itu luar biasa bukan satu dua orang tiap hari itu tapi lebih dari itu tiap harinya itu. Ya, masalah mungkin seperti itu sedikit sedikit ada testimoni dari salah satu murid Muridnya Ustadz ya. Andi yang Oke. sekarang sudah melakukan praktek dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Atau Kalau stroke-nya banyak enggak? Kasus stroke ada? sebenarnya banyak banyak Oh ya itu. Itu ya diarahkan untuk ini tuh ngurus STPT tuh. Ya, ya kemarin nah, kemarin juga sempat pertanyaan seperti itu ya, anak jalurkan ya udah pakai jalur mungkin salah satunya untuk sementara kan karena beliau bukan anu D3 atau S1 dari akupunktur beliau ngambilnya di ini apa, pijat kayaknya pijat gitu ini seperti itu. itu tambahannya ya. Ya, ya.
Ini ada Oke, pertanyaan baik. nih dari Iya, Pak Syahrudin Kendari, Sinse. Kalau belajar gimana? online bisa nggak? Kalau ke sini offline ya. Ya, kalau kalau untuk yang di Banyumas itu offline gitu ya. Apakah kemudian nanti kita buka hybrid? Hybrid itu bisa online dan offline. Ya, nah lihat nanti ya, lihat nanti ya, gitu ya. Karena kalau hybrid itu mesti kita mesti menyiapkan satu orang yang khusus untuk megang perangkat videonya, gitu ya. Khusus untuk satu orang yang pegang perangkat videonya, segala macam memastikan baterai. Karena kalau TSK Training Instructor Komprehensif itu kan Sinse kita juga buka yang hybrid ya. Itu 2 hari dari pagi sampai sore. Yang online itu ya harus di depan depan layar komputer, depan layar HP gitu, memperhatikan, mencatat, praktek Hmm, sekalian Oh, gitu ya. Nah, kalau yang kalau MLS nyeri, kita memang pernah itu kan utang tadi. bulan kemarin itu kita buka yang online gitu, bulan kemarin. Bulan kemarin kita buka yang online. Nah, kalau untuk bulan ini dan seterusnya, ketika HMALC ini sudah mengadakan, maka pusat tidak mengadakan lagi. Fokus di HMALC. Nah, ketika nanti HMALC yang mengadakan dan buka online nih bisa, nah, ya sudah, mungkin nanti akan ada infonya seperti itu. Tapi kalau tidak, ya mungkin mudah-mudahan saya bisa ke Kendari. Kita bisa mengadakan di Kendari, begitu kali ya. Ya, oke. Jawabannya seperti itu, Pak ya. Sarudin ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Tat. Apakah hasilnya sembuh permanen atau harus berapa kali tindakan? Siap. Nah, Oke. ini yang saya selalu sampaikan di awal ketika pembelajaran. Jadi di MLS nyeri ya, untuk penanganan ini dulu deh, saraf kejepit deh gitu ya. Saraf kejepit tentang nyeri juga ya. Itu ada yang apa namanya, hasilnya permanen, beberapa kasus Tahu penyakit hasil permanen. amat Ada juga minggu. yang dia tidak permanen. Nah, bicara permanen ini bukan kemudian misal di terapi hari ini, lalu hari ini sembuh, lalu sampai usia tua, ya usianya sekarang 40 tahun, sampai 80 tahun nggak balik-balik lagi penyakitnya. Itu bukan disebut permanen. Yang saya maksudkan permanen adalah dia bisa 2 tahun, bisa setahun, ya bisa 3 tahun, baru kambuh lagi. Artinya misal ya, saraf kejepit. Ini kasusnya dari saya aja lah ya, saya pribadi begitu ya. Saraf kejepit, lalu kemudian di MLS selama 2 tahun lebih ini ya itu belum merasakan lagi. Tapi kalau kemudian naik motor, ada goncangan, jeder, dihajar, posisi duduknya salah, miring begini terus, enak, gitu ya, macam-macam, ya itu bisa aja balik lagi. Tapi ada juga yang dia pagi ditusuk, lalu jarak 4 jam, 5 jam, nyeri lagi. Ada tuh di beberapa penyakit. Ini salah satunya aja bocorannya, yaitu sakit gigi. Kalau giginya bolong, lalu nyeri kan, habis makan singkong misalnya gitu ya, habis makan eh, apa makanan yang keras begitu ya masuk atau gula masuk begitu ya yang manis-manis, tentu merasakan nyeri. Tapi ketika dia MLS, dia nyerinya bisa hilang 100%. Tapi karena giginya bolong, ketika dia makan lagi nih, makan pagi, makan lagi siang, dan siang itu makan yang keras lagi masuk, ya bisa sakit lagi. Gitu, ya. Tapi ada juga yang misalnya gusinya bengkak, ditusuk, ya, itu bisa apa namanya sampai kempesnya itu nggak bengkak lagi. Nah, perkara nanti ketika satu waktu dia mungkin bengkak lagi karena pola makannya salah segala macam, ketika nyeri ya dia MLS lagi. Artinya MLS-nya ini bisa berfungsi sebagai satu pengganti obat anti nyeri.
di mana obat anti nyeri ini punya efek yang luar biasa. Salah satunya adalah iritasi lambung, ya, penyebab gagal nafas, ya, gitu. Nah, plus termasuk juga ada beberapa obat anti nyeri yang diragukan kehalalannya, gitu ya. Saya tidak langsung bilang haram, tapi diragukan kehalalannya karena tidak punya halal, izin halalnya, MUI. Nah, gitu ya. Kemudian kalau HDO biasanya dalam satu kali terapi itu sudah ada perubahan. Permasalahannya dia bisa balik lagi, misalnya lah ya, tangannya kaku, ya begini. Lalu di HDO nih, lalu dia udah lemes. Terapinya seminggu sekali, ya nggak bisa, pasti balik lagi begini. Kenapa begitu? Karena antara melemasnya otot dengan spastiknya otot lebih cepat spastiknya, gitu. Makanya terapinya harus sepekan 3 kali. Kalau di training stroke komprehensif saya bahas ini lebih detail, gitu ya. Jadi dia bisa apa namanya bisa spastik lebih cepat. Makanya terapinya harus sepekan 3 kali supaya nggak nunggu spastik lagi, gitu. Hasilnya jawabannya seperti itu, Sinse. Baik, tadi itu kalau kalau langsung buka yang online gimana? Maksudnya apakah yang megang video itu harus dari pusat atau bisa dari tempatan sini? Ayo Mas. Kalau Gini saya punya aja, temen sih memang dia punya kemampuan itu sih gini aja. Nanti ada. teknis teknis ininya, Sinse teknis di lapangannya nanti tinggal koordinasi aja dari pusat sama nanti dari HMLC Banyumasnya Ki Ageng. Tapi kalau misalnya kemudian ada yang online dan kepengen ikut, ya daftar aja. Gitu aja. Daftar aja dulu. Hmm, oh gitu Daftar. aja ya. Nanti Ki Ageng ngelis saja ya yang offline. Ya, Baiknya kalau masih di Jawa sih mendingan offline itu kan langsung terasa terus bagaimana nyentuhnya itu kan langsung offline itu mesti beda lah ya. Tapi kalau di luar Jawa karena lumayan ya tiketnya ya kemungkinan untuk pengenalan ya apa-apa via online aja dulu ya itu. Satu saat misalnya memang peminatnya banyak kan nanti Zat Andi bisa terbang ke sana kan gitu. ya nanti Nah, Pak Sarudin tapi bisa daftar dulu aja ya, Sinse ya. ya Ki udah di Ageng. list aja ya Tad ya. Berarti yang ikut Nah, online nanti Ki Baktiar ngelis aja lah ya nanti antara yes. offline dan online gitu aja ya. Insya Iya. Allah yang ahli itu banyak lah yang ahli untuk video spesialis video untuk itu tadi baik online maupun offline itu. Ya, Ya, siap. ya. Ya. Siap, siap, siap. Gimana Ki Ageng? Oke? Oh, jos katanya. Ki Ageng gimana? Nanti Ya, langsung di list aja ya, yang offline ya. dan yang offline ya, gitu aja. Jadi insya Allah ada solusi lah ya. Gitu. Mungkin cukup dulu ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa disambung untuk yang lain waktu, lain pekan, dan tentunya nanti webinarnya akan beda lagi ya untuk kasusnya. Ya, nanti dipilih aja kasus yang menarik, insya Allah. Demikian ya, insya Allah. Ini saya juga harus segera ke masjid untuk sudah ada Saya Itikaf, malah di itikaf. masjid. gimana Langsung Mas? itikaf. Langsung Saya di itikaf. masjid ini. Oh iya, begitu ya. Sudah Ya, cukup ya, insya Allah ya. Nanti kalau Siap, siap, siap. penasaran ikut aja lah. Nanti ini praktis dan efektif lah. Insya Allah itu buktinya akhwat aja ini yang ada di Banyumas saja sendirian berani pasiennya banyak meninggal gitu. Insya Allah kalau kan itu sudah ada fakta ya realitasnya manfaat daripada HDO dan MLS nyeri itu ya Insya Allah Ada dokter tidak gigi juga perlu di belajar. di di Kalau belajar Purwokerto akupunktur yang TCM itu bisa lama ya, lama pusing untuk menghafalkan. Kalau ini kan praktis ya, praktis. di, di Itu Purwokerto tuh insya ada Allah ini, ada dokter Permadi namanya dokter gigi. Beliau praktek
dokter giginya kalau mandiri itu kalau yang lagi sakit gigi kadang suka dipakai MLS itu, nggak di Hmm, apa kasih obat gitu ya. iya. Buat keluarganya, buat Apalagi terapi nih, juga gitu ya. iya, alami banget kan daripada obat kan efek sampingnya biasanya kan udah ke saraf, ke lambung ya, kayak gitu kan bahaya ya, bahaya. Kalau ini alami sekali insya Allah. Insya Allah cukup ya tadi ya, Siap, cukup ya. Ya, siap, saya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang hadir. Ya, mohon maaf atas segala kesalahannya ya dari saya sebagai insan ya, tentunya tempatnya salah. Dan terima kasih ya Ki Ageng ya. Nanti segera di list aja online dan offline ya. Kalau online mungkin di luar Jawa, kalau yang di dalam Pulau Jawa sebaiknya offline ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat dan kita senantiasa sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya selalu sehat sehingga di bulan suci Ramadan ini bisa lulus ya sampai akhir bulan nanti ya, sampai Syawal insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi